tensi dulu ya Pak. Se 90/70 ya Pak. Sini. Rakeneng. Udah Mbak. Udah. Satu. Sekarang ditimbang dulu ya Pak De. Yuk. Pandangannya ke depan. 43,6 ya Pak De. Monggo terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan Pak De, saya Ayu Suryani, merupakan salah satu mahasiswa gizi Winwali Songo Semarang. Di sini saya akan mencoba men-screening Bapak ya mengenai penyakit Bapak ya Pak ya. Yang pertama, Bapak merasa terlihat kurus nggak akhir-akhir ini? Kurus ya Pak ya. Terus Bapak merasa pakaian Bapak itu terasa longgar nggak selama ini? Kemudian akhir-akhir ini apakah berat badan Bapak berangsur-angsur turun mungkin selama 3 bulan sampai 6 bulan ini? Merasa berangsur-angsur ya Pak ya artinya. Terus apakah Bapak mengalami penurunan asupan makan selama 1 minggu terakhir ini? Enggak. Kemudian Bapak merasa lemas, loyo enggak selama ini? Iya. Lemas ya Pak ya. Kemudian Bapak menderita suatu penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah atau jenis makanan. Kemudian apakah Bapak menderita suatu penyakit yang mengakibatkan adanya penurunan jumlah asupan makan Pak? Memang saya punya gula. Oh, iya. Baik, kalau begitu dari hasil screeningnya ini Bapak akan mendapatkan asesmen 2 kali 24 jam ya Pak ya. Dan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Ayu Suryani, saya mahasiswa gizi dari Winwali Songo. Di sini saya akan mencoba untuk mengkonselingi Bapak mengenai penyakit Bapak ya Pak ya. Sebelumnya nama Bapak siapa ya Pak? Peniman. Kemudian usia Bapak? 47 tahun. 47 tahun. Kemudian pekerjaannya apa Pak? Sekarang masih bekerja nggak Pak? Tidak bekerja. Nah, di sini saya akan diberikan waktu 30 menit ya Pak, 15 menit untuk menggali permasalahan Bapak, kemudian 15 menitnya untuk mendiagnosa dan mengintervensi ya Pak. Kemudian saya boleh tahu dulu terakhir Mbak ada suara. Kemudian untuk BB berat badan, tinggi badan berapa Pak? 163. Kemudian berat badannya Pak? 43 ya Pak ya. Kemudian tekanan darahnya berapa Pak? 90/70 ya Pak ya. Kemudian riwayat personal Bapak, kemudian alamat Pak, alamatnya di mana Pak? Ini nama desanya? Desa Kalipapan ya Pak. Kemudian keluhan Bapak selama sakit ini apa aja Pak? Lemas badan. Lemas, kemudian kaki sakit. Kemudian riwayat penyakit terdahulu Pak, mungkin apa aja penyakit yang pernah diderita dulu ada Pak? Oh ya, kalau
diabetes ini baru-baru ini ya Pak ya? Ya, Kemudian saya ingin tahu riwayat makan Bapak ya Pak, agar saya bisa mendiagnosis di bagian intervensi makanannya. Biasanya Bapak sehari makan berapa kali Pak? ya 3 kali. 3 kali. Dengan porsi nasi berapa centong Pak? 2. 2 kali. Porsi centongnya 2 centong maksudnya. Kemudian itu lauk hewani, mungkin lauk hewani seperti telur atau daging ayam gitu. Iya. Itu berapa Pak porsinya, berapa potong, berapa butir telurnya? Ya paling Satu potong. oh, nggih. 1 minggu ya Pak ya? 1 minggu berapa kali Pak makan daging ayam sama 3 telurnya? kali. 3 kali ya Pak. Ini diabetesnya komplikasi nggak ya Pak ya? Tadi saya lupa nanya. Juga sama semua Asam urat atau kolesterol? Kolesterol. Oh, kolesterol. Ya. Iya, kolesterol. Kolesterol. Kemudian riwayat makan Bapak tentang sayuran Pak. Biasanya berapa sendok atau berapa centong Pak ngambil sayurnya banyaknya? Secentong. Satu irus ya Pak ya? Virus. Satu irus. Kemudian untuk minumnya Pak sehari berapa kali minum? Minum air putih Ya 2 liter kan. 2 liter. Kemudian untuk minum-minuman manisnya enggak ada kan Pak? Enggak ada. Iya, teh manis enggak? Enggak. Enggak. Kemudian untuk jajan-jajanan yang makan makanan dari luar gitu ada nggak Pak? Ada kacang bawang. Kemudian sudah pernah menerima informasi terkait gizi nggak Pak? Terkait gizi untuk diabetes ini? Belum. Belum pernah ya Pak ya. Kemudian Bapak aktivitas fisiknya apa selama di rumah? Mungkin olahraga setiap pagi atau gimana? Ya enggak lah. Nggak pernah olahraga Pak? Pakai Ya. kakinya. Nah ya, olahraga tidak pernah ya. Kemudian tidurnya sehari berapa kali Pak? Sehari berapa lama? Satu hari itu berapa lama tidurnya? Lama lah kalau tidurnya, paling 2 jam bangun nanti tidur lagi. Kalau malam Malam sama aja 2 jam sekali pasti. bangun? Untuk kencing. Oh iya iya, ada yang sering kencing ya kalau diabetes ya. Kemudian dari asupan makan yang saya lihat di sini, saya akan mendiagnosa yaitu dari pengetahuan itu kurang disebabkan karena dokter atau bapaknya belum pernah mendapat informasi terkait gizi ya Pak ya. Ya. Kemudian diagnosis selanjutnya itu asupan makan karbonya itu berlebih Pak, jadi menimbulkan gula darah tinggi, kemudian ditandai dengan GDS tinggi. Coba Pak, saya boleh lihat hasil laboratoriumnya? Ya. Iya ya Pak ya, GDS-nya tinggi ya Pak ya, 554. Kemudian saya akan mencoba menghitung berat badan ideal Bapak dengan EMT, kemudian energinya berapa. Sebentar ya Pak. Kemudian saya akan memberikan leaflet ini kepada Bapak. Di sini ada pengertian ya Pak dari penyakit diabetes itu seperti apa, yaitu dimana kadar gula tinggi, tidak terkontrol ya, dan harus menggunakan insulin ya Pak ya, enggak juga apa-apa. Kemudian tujuan dietnya itu untuk menyediakan energi cukup sesuai dengan kebutuhan, itu terus untuk mencegah komplikasi, meningkatkan derajat kesehatan, dan mempertahankan gula darah normal. Kemudian ada tanda dan gejalanya ya Pak ya, yang selalu lapar, rasa haus, kehilangan berat badan, terus
kadar gula tinggi dan lain-lain. Jadi di sini bisa dibaca ya Pak. Ya. Kemudian ada faktor resikonya. Biasanya faktor resikonya itu dari keturunan, terus dari gaya hidup Bapak yang kurang sehat, mungkin dari gaya hidup makanan terdahulunya seperti apa begitu, terus obesitas, dari faktor usia juga menjadikan faktor resiko. Kemudian ada di sini ada komplikasinya nih Mbak. Ini kalau sudah parah bisa komplikasinya bisa merusak jantung, ginjal, saraf dan lain-lain. Nanti bisa dibaca. Kemudian ada syarat dietnya nih Mbak. Kebutuhan energinya dihitung dengan rumus protein ini, nanti saya hitungkan. Kemudian ada kebutuhan proteinnya 10-15%, kemudian ada kebutuhan lemak 20-25%, kemudian ada kebutuhan karbohidrat, terus kebutuhan gulanya itu sedikit aja, mungkin hanya di dapur aja buat masak, itu pun sedikit banget ya Pak. Kemudian ada konsumsi seratnya cukup banyak, yaitu 20-35 gram. Kemudian ini ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya Pak ya. Makanan yang dianjurkan itu seperti nasi, singkong itu nggak apa-apa, asal porsinya dikurangi ya Pak ya, sedikit aja. Kemudian ada protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, kemudian tempe, tahu dan kacang-kacangan nggak apa-apa. Kemudian untuk sumber lemaknya itu seperti makanan yang dikukus, direbus, dibakar itu nggak apa-apa, digoreng juga nggak apa-apa. Kemudian bahan makanan yang tidak dianjurkan itu seperti gula-gula yang karbohidratnya tinggi seperti gula pasir, gula jawa, es krim, minuman yang berenergi tinggi seperti susu kental manis juga nggak boleh, karena biasanya diabetes itu ada susunya sendiri, yaitu susu diabetasol. Gulanya itu gulanya ada sendiri, gula untuk diabetes. Kemudian tidak boleh banyak mengandung lemak, kan Bapak ada dislipid juga ya Pak ya. Dislipid itu juga nggak boleh juga kebanyakan makan daging-dagingan ya Pak ya, itu nanti kolesterolnya bisa naik lagi. Kemudian makanan yang goreng-gorengan seperti kue-kue yang terlalu manis kayak gitu, terus mengandung ini natrium yang terlalu tinggi seperti ikan asin sama telur bebek, itu kan asin loh Pak, diasinkan, itu juga dikurangi, tidak boleh maksudnya begitu. Nanti di sini bisa dibaca lagi ya Pak ya. Terus di sini ada bahan makanan penukar nih Pak, nanti bisa sini fotokopi. Misalkan di sini Bapak kan tadi sudah saya hitungkan energinya 2000, dalam satu hari energinya 2414 kilokalori. Nah nanti di sini kan ada nih Pak, misal contohnya itu nasi beras giling. Nasi beras di sini 3/4 gelas, gramnya 100 gram. Kemudian kalorinya di sini ada nih Pak, 175 kalori. Nah nanti di sini ada lagi nih seperti contohnya kacang-kacangan, tempe 2 potong sedang itu beratnya 50, kalorinya 75. Nanti kalori dari beras sama protein nabati ditambah sampai hasilnya 2414 kalori dalam satu hari. Di sini ada banyak, ada buah juga. Buahnya juga nggak bisa sembarangan ya Pak ya. Kayak melon itu kan tidak terlalu manis, jadi kadar gulanya tidak terlalu tinggi, itu tidak apa-apa. Kemudian apakah Bapak sudah mengerti? Bapak mau berkomitmen nggak kira-kira untuk prinsip diet yang saya berikan? Kira-kira bisa berkomitmen nggak Pak kalau saya berikan prinsip diet? Bisa ya Pak ya. Dari apa yang saya jelaskan tadi ada pertanyaan Pak? Kayaknya cukup aja. Cukup. Kemudian kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan bagaimana Pak? Biar saya bisa tahu Bapak itu sudah mengerti atau belum. Jadi kesimpulannya gimana tadi yang saya jelaskan? Makanan yang boleh sama tidak boleh itu seperti apa? Ya yang nggak boleh yang manis-manis yang pasti. Iya, olahraga juga ya Pak ya. Kalau sehat. Olahraganya ya seperti senam aja biasa jam 10 itu pagi. Kemudian untuk minumnya Pak sehari 2 liter. Sehari ya kurang lebih 8 gelas ya Pak ya, sehari 8 gelas untuk menyeimbangkan cairan. Kemudian berarti udah ngerti ya Pak ya yang saya jelaskan ya Pak ya. Ya sudah.
sudah begitu. Terima kasih ya Pak ya. Nanti seminggu lagi saya ke sini atau Bapak ke saya, nanti saya melihat dari apa yang saya jelaskan itu asupan makannya sesuai atau tidak begitu ya Pak ya. Ya, Begitu saja ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. sama.